Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini tuh aku mau ngebahas buku yang dimana buku ini tuh ngejelasin tentang tiga tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam. Nah, tapi sebelumnya kalian pernah berpikir kayak gini gak sih, kayak orang-orang zaman dulu di dunia Islam tuh cara memenang Tuhan tuh kayak gimana gitu. Jadi di sini aku tuh mau ngejelasin satu persatu dari ketiga tokoh tersebut. Nah, yang pertama itu ada Ibnu Sina. Dia ini dikenal sebagai Avicenna ya, kalau orang barat tuh di barat gitu. Ya, jadi Ibnu Sina itu mewakili madhab peripatetik atau masa syai. Jadi gampangnya tuh kayak gini. Jadi Ibnu Sina itu kan orangnya sangat menghargai akal. Nah, jadi menurut dia itu filsafat itu cara kita untuk ngebuktiin keberadaan Tuhan tuh lewat logika. Nah, dia juga berhasil nyatuin pemikiran filsafat Yunani kayak Aristoteles gitu sama ajaran tauhid gitu. Nah, jadi untuk kalian yang tipenya tuh kayak pengennya tuh yang semuanya tuh kayak masuk akal ataupun kayak harus ada argumennya gitu. Nah, Ibnu Sina ini nih yang bener-bener bisa banget gitu. Nah, terus untuk tokoh yang kedua ini ada Suhrawardi. Nah, dia ini ngerasa kayak, wah oke nih Ibnu Sina ini keren gitu. Tapi kata Suhrawardi ini tuh kayak ada yang kurang ya gitu, kayak ada yang kering gitu, kayak ada kekurangan gitu. Terus tuh kayak ada sesuatu tambahan yang kayak pengen ditambahin gitu. Nah, jadi dia ini bikin madhab yang namanya tuh Isrokiyah atau iluminasi. Nah, jadi menurut Suhrawardi ini kebenaran itu nggak harus cuma dicari cuma pakai akal doang gitu, tapi bisa lewat jiwa, lewat hati gitu. Karena menurut dia ilmu itu diibaratkan seperti cahaya, kayak cahaya gitu. Jadi semakin kita dekat dengan cahaya tersebut, semakin kita tuh dapat pencerahan gitu. Jadi cahaya menurut Suhrawardi ini tuh ya Tuhan. Jadi cahaya di atas cahaya yang lainnya. Kan ada Ibnu Sina ini yang lebih ke akal. Nah, Suhrawardi inilah yang lebih ke mata hati atau lebih ke batinnya gitu. Terus untuk tokoh yang ketiga ini itu ada Ibnu Arabi. Dia ini udah level suhunya di dalam dunia tasawuf ya. Jadi Ibnu Arabi ini dikenal dengan konsepnya itu yaitu wahdat al-wujud, yaitu satu kesatuan. Jadi Ibnu Arabi ini, menurut Ibnu Arabi ini apa ya, kayak suatu kebenaran yang benar-benar ada tuh ya cuma Tuhan gitu. Jadi kayak kita manusia, pohon, alam semesta, langit, bumi kayak gitu tuh kayak cuma pantulan ataupun bayangan dari Tuhan itu gitu, dari Tuhan itu sendiri. Jadi kayak gimana ya, kayak diibaratkan kayak banyak cermin tuh. Nah, terus ada satu orang yang berdiri di tengah cermin tersebut. Nah, otomatis pantulan yang lainnya itu apa ya, ibaratnya tuh pantulan-pantulan lain tuh ya kita gitu, kayak makhluk hidup kayak gitu. Jadi Ibnu Arabi tuh apa ya, menyebutkan kok filsafat tuh lebih dalam gitu, lebih puitis, lebih apa ya, lebih ke cinta sama ke apa ya, perkenalan diri gitu gitu. Nah, jadi apa sih gitu kesimpulannya dari buku tersebut tuh. Nah, jadi apa ya, jadi kita tuh dari ketiga tokoh tersebut tuh kita bisa memahami kayak
siapa diri kita, siapa pencipta kita gitu. Melalui kayak Ibnu Sina dengan pemikiran dengan akalnya, Suhrawardi dengan tasawufnya, mata hatinya. Nah, Ibnu Arabi inilah dengan cinta sama perkenalan diri gitu. Jadi ya mungkin kayak gitu sih yang bisa aku jelasin. Mungkin dari kalian uh, kalau tipe kalian tuh yang mana nih gitu, yang lebih ke kayak ngena banget gitu, kayak lebih ke kita banget gitu. Ya mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Mungkin banyak kekeliruan ataupun kesalahan ataupun apapun itu ya, karena ya aku juga masih belajar gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.